Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah. Pada siang hari ini kita berkumpul di sini akan melaksanakan diseminasi pentingnya penanaman budaya positif. Lebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu kami SPBSD, kepada semua rekan guru SD Kedua juga, serta wali murid dari SD Kedua. Di siang ini kita akan membahas tentang penanaman budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah. Pada siang hari ini acaranya yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga adalah penyajian materi, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang kelima adalah untuk menyingkat waktu, mari kita buka bersama acara ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan Bismillah bisa melancarkan acara pada siang hari ini. Selanjutnya acara yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu kami SPBSD. Saya bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati calon CGP Ibu Melisa dan Bapak Saifuddin, serta Bapak Ibu semua dan wali murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, karena taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul di ruang kelas ini untuk mengikuti acara diseminasi pentingnya penanaman budaya positif. Tak lupa sholawat dan salam marilah kita sanjungkan kehadirat Nabi Muhammad SAW dan kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Bapak Ibu guru yang saya hormati, marilah kita ikuti acara diseminasi ini dengan baik. Semoga acara ini nanti sosialisasi pentingnya penanaman budaya positif ini akan menambah manfaat bagi kita semua. Sekian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu kami yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya adalah acara inti, yaitu penyajian materi. Di penyajian materi ini akan diisi oleh dua penyaji, yaitu yang pertama Bapak Muhammad Saifuddin, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pati, dan saya sendiri Ibu Melisa Dwinen Malasari, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Pati. Kami berasal dari SD Kedulus 02. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Di sini kami akan menyampaikan diseminasi pentingnya penanaman budaya positif. Budaya positif, nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis
penuh hormat dan bertanggung jawab. Tujuan budaya positif di sekolah, tujuan membangun budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan karakter baik pada murid dan juga menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur. Di sini ada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun anak sebaiknya disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru sebagai pamong, guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan memberi contoh ngarso sungkulojo dan melakukan habituasi atau pembiasaan yang konsisten di sekolah. Filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri sendiri atau diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima tahun 2013, halaman 470. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal. Di sini ada 5 budaya positif dapat dijalankan dengan konsep. 1. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang kedua, keyakinan kelas. Dan yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, 5 posisi kontrol guru. Yang kelima, penerapan sertifikat restitusi. Ya, kita sampai ke materi yang pertama ya. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia menurut David Wilson. 1. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan ekstrinsik. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan konsekuensi. Di sini hukuman 1. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, hukuman bersifat satu arah tanpa adanya kesepakatan sebelumnya. Yang ketiga, hukuman yang diberikan bisa hukuman fisik atau psikis, sehingga murid akan merasa tersakiti atau tidak nyaman. Yang keempat, sistem tidak akan berjalan jika murid tidak takut. Yang kelima, murid membenci peraturan. Untuk menurut konsekuensinya, 1. Sudah terencana atau disepakati sebelumnya dengan murid. Yang kedua, murid dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, konsekuensi biasanya diberikan atas data yang bisa diukur. Yang keempat, sikap guru senantiasa memonitor anak. Yang kelima, murid menghargai peraturan.
Di sini ada penghargaan menurut Alfikon dalam bukunya yang Panis by Reward 1993, wawancara AASDD Annual Conference Maret 1995, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Penghargaan di sini juga dapat disampaikan ada 5 ya. 1. Penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dalam diri. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Ya, di sini jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan, maka melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita tidak ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Di sini ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Dawson tahun 2004, melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Di sini ada ciri-ciri restitusi. 1. Restitusi bukan menembus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang ketiga, restitusi menuntun melihat ke dalam diri. Yang keempat, restitusi fokus pada solusi. Yang kedua, di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas diterapkan sebagai salah satu cara dalam membangun budaya positif. Keyakinan kelas harus berpihak pada murid dan dirumuskan bersama murid untuk membangun kemandirian mereka. Guru hanya sebagai fasilitator. Keyakinan kelas dibuat secara universal yang mencakup berbagai aspek kesepakatan atau aturan yang berlaku di dalam kelas tersebut. Di sini ada yang ketiga, kebutuhan dasar manusia, terbagi menjadi 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Di sini ada contoh kasus ya. Bu Lisa, guru wali kelas 5 di SD Gedung Bulus 02. Bu Lisa sedang bingung mengatasi salah satu murid di kelasnya yang bernama Hais. Hais sudah tidak masuk selama 1 tahun lebih. Sudah beberapa guru datang menemuinya, tapi semuanya tidak ada yang berhasil membujuknya untuk masuk sekolah lain. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Lisa, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa yang Hais melakukan hal itu? Yang keempat, posisi kontrol guru. Dan Dawson dalam bukunya Restructuring School Discipline
di tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Gossen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Di sini dalam posisi kontrol guru itu ada 5. Nanti saya akan menayangkan ada suatu film ya, film dokumentasi yang ada di sekolah. Yang satu di sini posisi kontrol dulu ada 5 ya. Yang satu penghukum, yang 2 pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Di sini saya akan menampilkan 5 posisi kontrol dulu. Untuk yang pertama, kita akan melihat posisi kontrol dulu dalam hukuman. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Iya, terima kasih ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah saya tampilkan ada film ya. Di sini ada 5 posisi kontrol ya. Yang satu penghukum, pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Ya, di sini ada konsekuensinya masing-masing ya. Untuk di sini dari penghukum sering kita itu mengancam, awas ya, kamu saya kasih peringatan nanti lari ya, seperti itu kalau penghukum ya. Untuk dari pembuat rasa bersalah, di sini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Negatifnya, murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti itu lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid. Yang di sini pada posisi 3 ini ada teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasa bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang.
Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Untuk hal negatifnya, dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Yang keempat, di sini ada pemantau. Dalam posisi ini, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan yang dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seseorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker slip catatan dan daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dan dalam mengontrol murid. Di sini posisi 5 ada posisi manajer. Mungkin posisi manajer ini yang sangat bagus untuk kita terapkan ya Bapak Ibu ya. Dalam posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Ya, di sini sampai segitiga restitusi akan disampaikan oleh Bu Lisa. Monggo Bu Lisa. Ya, terima kasih waktunya Pak Saifuddin. Kita sudah diterangkan panjang lebar oleh Pak Saifuddin tentang budaya positif, ada disiplin positif, teori dan hukuman, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segi 5 posisi kontrol. Sekarang kita yang kelima adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu dari Diana Dosen dalam bukunya Restitution School Discipline 2021 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses penyiapan anak untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Ada 3 tahapan dalam restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk mengetahui lebih lanjut apa saja segitiga restitusi, ada sebuah video yang akan kita putarkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi.
dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah, Ya Pak. sudah lama nggak ketemu sana? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses.
murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru
hebat. Kita sudah menyaksikan video tentang penerapan segitiga restitusi. Saya ulas kembali. Ada 3 dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tujuannya adalah untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka dia akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak menjadi dengan cara yang mengatakan kalimat-kalimat. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Yang kelima, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi yang tepat. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru. Namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi dan memvalidasi kebutuhan mereka, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada diri kamu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu. Yang penting buat kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang lebih baik. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah yang pertama dan langkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini bisa menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau di dalam keluarganya. Apa yang kita percaya sebagai guru kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang dia inginkan. Demikian paparan tentang diseminasi budaya positif yang ada pada sekolah. Selanjutnya saya akan memberikan waktu untuk sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu bisa menanyakan. Sekiranya kita bisa sharing bila di sekolah atau di kelas kita menghadapi masalah yang hubungannya dengan siswa, bagaimana kita mensikapinya, bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut. Kita bisa menggunakan dengan posisi kontrol dan segitiga restitusi. Monggo Bapak Ibu, ada yang ya Pak Budi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mungkin di sini saya akan menanyakan tentang budaya positif, di mana tadi dijelaskan ada segitiga restitusi, bahwasanya dalam 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, teman, dan juga memberi rasa bersalah, itu memang tidak pas untuk siswa ya. Dalam hal ini guru harus bisa sebagai manajer yang diterapkan pada segitiga restitusi. Pertanyaan saya, bila mana kita mendapati siswa
yang sudah melakukan kesalahan dan kita sudah menerapkan segitiga restitusi, karena kita pada dasarnya tidak boleh menghukum, tetapi anak tersebut masih melakukan hal yang sama. Artinya anak tersebut selalu melakukan kesalahan, di mana kesalahan tersebut apakah segitiga restitusi itu akan selalu dilakukan sampai anak itu benar-benar bisa berubah menjadi hal yang lebih baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Budi atas pertanyaannya tentang segitiga restitusi. Memang awalnya kalau ada permasalahan yang ada di kelas, kita harus selesaikan dengan cara segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, memvalidasi, dan keyakinan. Jika sudah kita lakukan restitusi, tetapi anak tetap melakukan lagi, kita tetap melakukan restitusi, tetapi dengan bahasa yang lebih halus, bahasa yang positif, agar lebih mengena kepada anak. Karena restitusi dasarnya itu adalah anak sendiri yang mencari solusinya, bukan guru yang memberi solusi. Tapi kita pancing anak sehingga dia mempunyai solusi apa untuk menghadapi masalah yang dia alami. Jika dia sudah mendapatkan solusinya, dia mendapatkan dorongan intrinsik, dorongan dari dalam, dia pasti akan melakukannya. Kita sebagai guru harus selalu mendukung, karena sebagai guru adalah kita harus menjadi tuntunan yang dapat memberi suri teladan kepada anak. Kita harus memberikan hal-hal yang baik pada anak. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Di sini untuk mengatasi hal tersebut, bila mana anak melakukan kesalahan yang sama, artinya kita tetap melakukan restitusi seperti itu. Ya, karena yang saya tahu di sini cenderung dari guru yang ada di lingkungan kita, bahwasanya kita itu sering memberi hukuman atau memberi rasa bersalah pada siswa. Bahkan saya punya prinsip, bila siswa itu menjadi teman saya ajak menjadi teman, posisi teman seperti yang dikatakan posisi kontrol tadi, itu sudah bagus. Tapi kenyataannya seperti halnya di materi modul ini, yaitu budaya positif, ternyata memang anak menjadi teman guru itu ternyata kurang bagus dalam pembelajaran seperti itu ya. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan, Bu. Sudah cukup jelas dari pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Budi. Memang benar kita sebagai guru tidak boleh menjadikan murid itu sebagai teman, karena murid akan merasa ketergantungan kepada guru, dan ada sisi-sisi negatifnya yang telah disampaikan seperti yang ada di guru. Ya, monggo Bu Noris. Ya, terima kasih waktunya. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah apakah ini mungkin sedikit ada hubungannya ya Pak ya, pemberian reward kepada anak untuk memberikan semangat itu apakah diperbolehkan atau tidak ya, kalau menurut jenengan? Ya, terima kasih dari Bu Noris ya. Pemberian reward kepada anak ini ada dua sisi Bu ya. Ada sisi positif dan negatifnya. Dalam sisi positifnya, ini bisa menjadi semangat buat anak, ya. Semangat buat anak karena dia merasa bisa terus dikasih sesuatu dari gurunya. Tetapi dari sisi negatifnya, anak di situ akan ketergantungan ibu ya. Pasti, wah, kalau saya melakukan hal itu, pasti saya akan diberi hadiah. Tetapi di suatu saat, kalau ibu guru atau bapak guru tidak memberi hadiah kepada anak tersebut akan tidak mau melakukan hal tersebut. Jadi kalau menurut saya, untuk pemberian reward dan
punishment itu kalau menurut saya tidak diperbolehkan ya, maksudnya yang di situ nanti mengajari anak ketergantungan itu ya. Mungkin ada bapak atau ibu guru yang menanggapi, yang mungkin Pak Budi. Terima kasih. Memang benar apa yang dikatakan sama Bu Muas tadi, bahwasanya memang setiap kita memberikan kita melihat siswa yang berprestasi, tentunya kita sudah menjadi budaya yaitu memberikan reward pada anak-anak, karena itu sebagai penyemangat. Itu biasanya memang seperti itu. Tapi di sini jika mereka berprestasi itu bila mana tidak diberikan reward, ini menurut saya tidak diberikan berupa hadiah atau mungkin uang atau hadiah, menurut saya itu kita bisa memberikan apresiasi, Pak. Artinya apresiasi itu tidak harus berupa barang atau apa. Ketika ada lomba juga kita bisa, di situ juga sudah ada sertifikat atau piagam yang memang sudah bisa diberikan kepada siswa. Itu juga bentuk apresiasi, dan memang apresiasi itu bisa digunakan siswa-siswa tersebut nanti di jenjang yang lebih tinggi, dan juga menjadi catatan tersendiri bagi anak bahwa memang mereka itu punya catatan prestasi yang seperti itu. Mungkin memang kita cukup memberikan apresiasi seperti itu, Pak. Tapi itu bagi saya mungkin agak sulit. Jadi memang kita sudah harus ada yang namanya kesepakatan dari sekolah. Artinya kesepakatan itu disetujui dari pihak sekolah, dan memang kita harus bisa melaksanakannya. Karena bila mana satu atau dua orang guru setiap ada prestasi apa yang diberikan, kita memberikan reward, kita memberikan berupa hadiah, itu nanti siswa-siswa yang lain ada rasa iri gitu ya. Seperti itu tanggapan dari saya, Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Budi ya. Seperti yang disampaikan Pak Budi ya, mungkin kita bisa memberikan apresiasi karena di situ juga bisa membuat penyemangat anak ya itu. Mungkin di lingkungan kita setiap kali kalau ada yang menang lomba, mungkin kita kasih hadiah atau apa ya. Mungkin kita bisa menerapkan ke depannya, mungkin untuk anak yang menang lomba atau anak yang juara kelas, mungkin kita bisa berikan apresiasi ya. Untuk mungkin di situ ada piagam ya Bu ya, untuk ke jenjang sekolah yang berikutnya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu guru. Saya ingin menambahkan lagi tentang reward dan punishment, bahwa di kurikulum merdeka ini memang kita tidak dianjurkan atau tidak boleh adanya reward dan punishment. Mungkin di kurikulum yang dulu masih ada yang namanya reward dan punishment, tapi di kurikulum merdeka kita tidak boleh adanya reward dan punishment. Jadi karena ada hal positif dan negatifnya, jadi di kurikulum merdeka itu hukuman dan penghargaan itu memang telah ditiadakan dan mulai ditinggalkan. Itu Pak. Cukup, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Demikian tadi adalah diseminasi tentang budaya positif yang telah kita lakukan bersama. Terima kasih oleh semua Bapak Ibu guru yang telah antusias, aktif dan dalam melaksanakan acara pada siang hari ini. Saya Ibu Melisa Dirmanasari, CGP Angkatan 9, dan Bapak Muhammad Saifuddin, CGP Angkatan 9, mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo pulang.